Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita bisa berjumpa kembali pada majelis Taklim Asbari di bulan Maret. Insya Allah untuk bulan ini temanya yaitu keluarga pondasi utama dalam pendidikan, yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Arif Rahman Hakim LC.MAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita awali pengajian kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ananda Fadil dan Ananda Syamil. Kepada mereka dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inna in taqumis qala batim min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihawlah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Inna zalika min azmil umur. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha. Inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik. Kemudian kita lanjut ke acara inti, yaitu
penyampaian tausiah atau nasihat dari guru kita Ustadz Haji Arif Rahman Hakim LCMAG. Kepada beliau dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang tema keluarga sebagai pondasi utama dalam pendidikan. Karena sehebat apapun yayasan, lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, termasuk pesantren, jika tidak didukung oleh keluarga, maka hasilnya tidak akan maksimal. Bisa dibayangkan, saya pernah melihat ada orang tua yang menyekolahkan di pesantren benda, di mana di pesantren Persatuan Islam itu kan hampir semuanya ada yang disebut dengan beat. Dalam isi beat tersebut ada alla udakhina. Jadi santri itu disuruh berbeat, saya tidak akan merokok. Tapi ketika dijemput sama bapaknya, baru masuk mobil sama bapaknya dikasih rokok. Jadi ini sebagai gambaran saja. Atau contoh yang lain, di pesantren anak-anak dididik tentang bab ngantri, bab kebersihan, dari mulai bangun pagi, piket di asrama, piket di WC, piket di halaman, piket di kelas, makan, ngantri, cuci piring, cuci baju sendiri. Setelah dididik 1 semester, libur 2 minggu ke rumahnya. Si anak sudah berubah selama dididik di pesantren. Pas pulang ke rumah, si anak sudah luar biasa berubah. Pagi-pagi sudah bangun, nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri. Ada bahasa dari ibunya, sinarieun neng meuni rajin. Langsung Bu hilang. Hanya dengan ucapan sinario. Tumben rajin si AA.
disimpan sabunnya. Hanya dengan bahasa tumben. Coba bapak-bapak, kalau ada saja orang bapak-bapak laki-laki yang jarang ke masjid terus datang ke masjid, tumben ke masjid, dijamin mau ke masjid deui tah. Hanya dengan bahasa. Apalagi Bapak Ibu kemarin di Probolinggo sampai menjadi berita utama. Ratusan bahkan 100 lebih katanya siswi SMP SMA minta dinikahkan karena hamil di luar nikah. Kan di Indonesia Bapak Ibu ada undang-undang nomor 16 tahun 2019. Naon Bu usina? Duka. Di Indonesia ada aturan kalau dulu kan 17 tahun boleh nikah. Sekarang sudah dirubah oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa KUA akan memberikan izin surat nikah apabila warga Indonesia sudah berumur 19 tahun. Jadi kalau misalkan anak SMP, anak SMA hamil di luar nikah, datang ke KUA minta dinikahkan, tidak akan dinikahkan. Karena kalau tidak ada surat nikah, Bapak Ibu, itu kan surat nikah itu untuk membuat kakak, kartu keluarga. Nanti kartu keluarga tersebut ketika hubungan suami istri punya anak, anaknya masuk ke kakak. Ketika masuk sekolah, maka yang ditanyakan adalah kakak. Jadi kakak itu juga untuk membuat akte kelahiran. Syaratnya harus ada. Berarti kalau sekarang tidak dinikahkan oleh KUA, tidak punya surat nikah, berarti tidak bisa membuat kakak. Ketika tidak ada kakak, tidak ada. Kasihan anak mau sekolah susah. Terus bagaimana solusinya? Maka solusinya harus datang ke PA, Pengadilan Agama. Nah, di antara Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang baru sekarang itu Ustadz Warhan dari Pamengpeuk. Saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Persis Kota Tasikmalaya pernah datang Ketua Pengadilan dengan wakil silaturahim. Jadi Bapak Ibu di Kota Tasikmalaya sama dengan di Probolinggo, banyak anak-anak, siswi dan siswa-siswa yang masih di bawah 19 tahun minta dinikahkan. Saya tanya alasannya apa? Banyak Ustadz. Ada yang karena sudah punya kerja, ada yang karena sudah punya calon, takut hamil di luar nikah, maka minta dispensasi. Akhirnya didispensasi oleh PA. Kalau sudah ada dispensasi dari PA, datang ke KUA, maka baru KUA memberikan surat menikah. Nah di Probolinggo, itu ternyata minta dinikahkan itu datang ke PA, penyebab utamanya hamil di luar nikah. Dan itu 90-95% setiap kota kabupaten banyak yang minta dinikahkan, alasannya terutama yang paling banyak adalah karena hamil di luar nikah. Ketika kemudian diberikan ACC oleh PA, datang ke KUA dinikahkan, karena rumah tangganya masih kanak-kanak, makan juga masih ikut ke orang tua, yang terjadi masalah. Punya anak, ya kumaha ngabiaya anak. Akhirnya terjadi pertengkaran, tungtungna datang di KPA, Pak, saya minta diceraikan. Cek PA teh kamari hayang dikawinkeun. Geus kawin hayang. Tuh, itu teh Pak persoalan. Makanya Bapak Ibu, saya ingin mencoba menggali tentang apa yang harus kita siapkan dalam pendidikan di rumah tangga. Karena yang namanya rumah tangga itu ketika menikah kan Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Bahkan kita sering mendoakan kepada para pengantin itu mudah-mudahan sakinah, mawadah, warohmah.
Artinya naon? Rahmat itu Bu muncul, jadi rahmat itu kan kasih sayang dari Allah. Termasuk adanya harta, rumah, anak. Keluarga yang bahagia berarti dia mendapatkan rahmat dari Allah. Kan suka ada, Ustadz saya sudah menikah lama tapi belum punya anak, berarti belum ada rahmat dari Allah. Bisa jadi. Jadi Bapak Ibu, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang penuh dengan rahmat. Sebab adanya rahmat, adanya mawaddah. Jadi Bapak Ibu jangan berharap keluarga penuh rahmat. Istrinya solehah, suaminya soleh, anak-anaknya baik, soleh, solehah. Jika tidak ada mawaddah. Mawaddah berbeda dengan hubbun. Hub itu hanya cinta monyet. Gelis, awewe, bogoh urang. Pas geus nikah, dila, geuning peot ayeuna mah. Tah. Jadi itu mah hubun. Yang disebut dengan mawadah mah cinta apa adanya, seperti orang tua kepada anak. Bu, kita punya anak, kata tetangga, budak sahaya teh bangor-bangor teuing. Inung bapana mah tetep nyaaheun. Itu yang disebut dengan mawadah. Budak teh ku pesek-pesek teuing, inung bapana mah nyaaheun. Itu yang disebut dengan mawadah. Nah, suami istri akan muncul rahmat kalau ada mawadah. Seperti apapun istri kita, saya tetap cinta dia. Itu yang disebut dengan mawadah. Seperti apapun suami kita, ya makan ayah, ada salaki kerja jag bogoh, ada geus setruk, teu bogoh. Tinggalkeun weh. Capek ngurus salaki geus gering mah. Nah, itu hanya hubun, cinta. Kalau mawadah itu mencintai apa adanya. Maka kalau sudah ada mawadah, hasilnya ada rahmat. Persoalan anak, apa yang menyebabkan suami istri ada mawadah? Adanya sakinah. Naon hartosna sakinah? Tenang, tentram. Ya. Dalam bahasa Arab, tenang, tentram ada dua. Ada sakinah, ada mawaddah. Sakinah tenang, tumaninah tenang. Jadi ada sakinah, ada tumaninah, tenang artinya. Hanya bedanya tumaninah dengan sakinah itu. Jadi dalam bahasa Arab ada dua tenang itu, sakinah, tumaninah. Kalau tumaninah, ketenangan yang hasilnya akibat dari perbuatan ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu habis ibadah, ada tumaninah. Salat heula meh tenang, tak tenang eta teh tumaninah. Saya Ustadz kalau sudah ingat kepada Allah masalah menjadi kecil, tenang, tumaninah. Zikir, ingat ke Allah, tumaninah. Lihat anak-anak baca Al-Quran, tenang, tumaninah. Kalau sakinah dalam bahasa Arab ada bahasa sakanatis sajaroh idza dhahabatir rih. Sakanatis sajaroh, pohon menjadi tenang idza dhahabatir rih, apabila sudah menghilang angin. Pami aya angin tangkal kumaha Bu? Kalau ada angin goyang. Kalau tidak ada angin, nah itu yang disebut dengan sakana, tenang. Jadi pohon menjadi tenang ketika sudah tidak ada angin. Berarti Bapak Ibu dalam rumah tangga disebutnya sakinah bukan tumaninah. Kenapa? Karena sakinah akan ada dalam keluarga apabila sudah tidak ada angin. Apa angin dalam rumah tangga? Masalah. Makanya Bapak Ibu ada pemuda, Ustadz saya bening sudah nikah teh kalah nambahan masalah. Ngaranna ge kawin. Kalau siap nikah maka siap menghadapi yang namanya angin masalah. Hanya bagaimana kita meminimalisir supaya tidak terlalu banyak masalah. Si Akang baheula mah keur bobogohan meuni bagur teh dermawan sagala dikirimkeun. Ngirim coklat, ngirim boneka, ngirim ciput, ngirim kaos kaki.
Oh sebelah kain mah. Baso. Bahkan keur nyantri maka pungkur di pasantren benak dugikeun ka ayeuna teu ngareunian terkenal we angkatan kahiji. Ngurek Bu, kenging bancet di parasak ku nu pamaget teh dikirimkeun ka UG ka santriwati di dalahar pas geus sareep disebutkeun eta teh daging bangkong. Jadi ari keur anyar keur bobogohan mah sagala dikirim. Ketika sudah menikah ternyata tiba-tiba suaminya berubah. Geuning salaki abi teh koret. Masalah sanes Bu? Tah eta teh kumaha nyelesaikeunana? Oh, urang ajakan ka pangaosan. Teu ka pangaosan si bapana, Pak. Urang ulam atuh aya pangaosan di bumi sapertos kieu. Ustad sina nerangkeun tentang sodaqoh. Ustad pangrangkeun sodaqoh, beres ngaos teh. Tuh, Pak, saur ustad ge, nya mah urang bapak teh kedah rajin sodaqoh. Ya atuh cepengan ATM ku mama. Sakinah, alhamdulillah. Beres kan? Jadi beres masalah menjadi tenang. Nah, pamajikan abi teh ustad di pasantren panggeulisna ari pas geus kawin, teu bisaeun masak. Aya masalah? Masalah. Kumaha carana? Nu mawi Bapak Ibu kade. Bapak-bapak teh tah kunaon? Di dia nunjukkan sebagai imam. Numawi sim kuring nuju di Mesir mah Bapak Ibu. Sim kuring sadar bakal jadi imam, matak sim kuring mah diajar jadi chef. Nya diajar masak. Pangbabarina masakan Eropa. Nah, nya pangbabarina we teh loba teh bumbu, pizza, tarigu. Tinggal diperulukeun ku topping asupkeun kana jadi. Komo hotdog anjing panas mah babari. Spaghetti babari Bu ngadamana sim kuring. Justru nempang hesena masakan Indonesia. Termasuk masakan Arab, seueur rempah-rempah kebuli. Di Indonesia mah sim kuring diajar kumaha ngadamel baso ka orang Jawa di Mesir. Ada mami ayam nempikeun ka bisa. Diajar ngadamel empe-empe kumaha supaya bumbuna teh raos. Naon rahasiana. Diajar ku sim kuring. Matak sim kuring kapungkur nuju teu acan sibuk teuing di jamiah di sareng dina dakwah masak pun anak duikeun kanyebatkeun kunaonnya masakan ayah langkung enak daripada masakan ibu pun bojo mah seuri weh. Nah tah di dieu Bapak Ibu di urang mah boro-boro bapak-bapak da ibu-ibuna ge naheur cai tutung. Oh saat aya bu nu dikantunkeun hilap cenah. Masak tengah nog deui we jeung mie. Teh Pak aya masalah. Upami teu ku bapakna diajarkeun ku suamina sina kursus, mah urang kursus masak yuk. Sok kalursus. Ketika si istri tos tiasa masak berarti masalah beres. Eta muncul sakinah. Tenang, enak mah pamajikan teh geus bisaeun masak. Tah Bapak Ibu janten mawadah itu akan muncul kalau ada sakinah. Ngan aya oge Bapak Ibu sakinah teh dihartoskeun teh kapanan tenang tentram. Jadi suami nu tenang nu tentram teh lamun datang ka imah membuat istri teh tenang. Didadagoan we kehadiran suami teh. Mun datang suami ka imah teh pamajikan teh geus siap menyambut mandi geus geulis. Ieu mah lamun salaki asup ka imah pamajikan masih kene di daster tah eta pamajikan nu teu sakinah. Akhirna salaki teh rek balik teh hoream aing ningali pamajikan. Betahna teh di luar tah eta teh pamajikan nu teu sakinah. Jadi salaki nu sakinah adalah ketika dia kehadirannya ditunggu-tunggu istri. Ditunggu-tunggu oleh anak. Kan aya bapana datang teh salakina datang assalamualaikum pamajikanana ciu budakna bluk ka kalamar eta teh bimakna sikin teh peso jadi pikasieun aya oge anu pamajikanana sakinahna bimakna sikin
Keur digawe ge buru-buru balik kunaon sieun dicakar aing mun telat ku pamajikan. Eta teh sakinah bimana sikin gitu. Peso sieun ku pamajikan teh susis. Dan Bapak Ibu, sakinah itu menenangkan, menentramkan. Ketika suami datang disambut gitunya. Budak teh Pak kakarak ngadengekeun motorna, ngadengekeun sora sapatuna ge geus bap ayah bapak geus kaluar. Tah eta salaki ayah nu sakinah. Atak bapak-bapak lamun balik ka imah teh bawa boro-boroeun. Anak hayam. Anak meri. Nya pas datang teh sina dibaroro gitu. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi rahasia supaya kita mendapatkan sakinah? Karena kalau sudah ada sakinah, ketenangan, muncul mawadah. Kalau sudah ada mawadah akan muncul rahmah. Maka Rasulullah memberikan nasihat. Yang pertama, jika kita ingin sakinah dengan Al-Quran, surat An-Nisa ayat pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah memberikan wasiat bagaimana supaya keluarga kita itu sakinah adalah dasari pernikahan itu dengan dasar takwa. Bukan karena atuda ustad ya abdi hamil di luar nikah. Jadi abdi kapaksa nikah. Berarti bukan dasar takwa. Makanya otomatis kalau tidak didasari ketakwaan, rumah tangganya tidak akan ada sakinah. Tidak ada ketenangan, ketentraman. Nah di antara sakinah itu adalah caranya dengan dasar takwa. Takwa itu kan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya Bapak Ibu, kita harus menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Seperti suami di dalam Al-Quran terus dijelaskan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas suami itu Bapak Ibu qawwam. Di kita suka diartikan pemimpin, ya, qawwam. Lamun dipatani mah turus. Dina kacang panjang tangkana mau mungkin kaluhur, mau mungkin lempeng kalau tidak ada. Nah dalam rumah tangga yang meluruskan istri, yang meluruskan anak-anak itu adalah suami. Hanya di kita pemimpin sering diartikan bukan imam tapi komandan. Kan komandan sareng imam teh sama, pemimpin. Bedanya kalau komandan mah memberikan perintah. Iya, siap, gerak. Tah eta komandan. Tiarap, pasukan tiarap. Komandan mah henteu. Lamun aya bapak-bapak di rumah tangga, mah gegero, bapak henteu. Komandan. Mah sasapu, komandan. Kalau imam di dalam sholat contohnya. Jadi seorang suami dalam rumah tangga itu adalah imam. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi imam itu memberikan contoh. Idza kabbaro pakabbiru. Kalau imam takbir baru makmum takbir. Takbir dan naon bu? Allahu Akbar. Makanya dalam kaifiyah sholat berjamaah, makmum jangan dulu takbir sebelum imam takbir. Takbir itu kan Allahu Akbar, baru makmum. Di kita banyaknya makmum mendahului imam. Allah bar di luar. Nah itu tidak mengikuti perintah Rasul. Kalau ruku idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku baru makmum
Saudara, jangan dulu kalian ruku sampai imam tumaninah rukunya. Berarti Allahu Akbar, baru makmum. Sahabat menyampaikan, kami tidak berani menggerakkan pinggul kami sebelum Rasulullah tumaninah rukunya. Ketika ruku atau sampai Rasulullah dahinya menyentuh ke lantai. Allahu Akbar, baru kami menggerakkan pinggang kami. Allahu Akbar. Ayo diurang imam jeung makmum tuh balap Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, Bapak Ibu, kalau di rumah tangga imam itu seperti itu. Dijadikan imam itu untuk diikuti, memberikan contoh. Masuk ke rumah imah balata, suami yang menjadi imam ngambil sapu, tuh masa sapu. Tah ibu-ibu ningalikeun si bapak sasapu tong cicing wae. Paka biru, bapak beuwe ku abdi. Antepkeun pengkerajin. Tah eta makmumna. Eleh ku contoh. Masuk ke dapur, lihat banyak cucian. Bapaknya ambil piring dicuci. Biar pas sama saya. Jadi itu yang disebut dengan sakinah. Si bapak nyontohan wae. Habis nyuci baju si bapaknya sama bapak ambil terus. Biar sama mama. Jadi bapak mah cukup sekali ya Pak. Memberikan contoh. Makanya Bapak Ibu, kenapa di kita banyak anak-anak tidak bisa masak? Sampai anak gadis saja ketika menikah tidak bisa masak. Saya sampai belajar kenapa di dunia ini yang paling banyak menjadi chef itu laki-laki. Cowok pun jadi chef tinggal di RCTI. Nu jadi juri sesuatu pamegat istri. Kunaon. Ternyata Bapak Ibu, sambal, tiap restoran ada sambal. Eta teh kan bahanna mah sarua, TBC, tomat, bawang, cabe. Hayang hejo, tomatna nu hejo, cabena nu hejo. Jadi we sambal nya gitu. Hayang coklat pakai tarasi. Jadi bahannya sama tiga. Pertanyaan simkuring, apakah setiap restoran sambalnya sama atau beda? Rasanya? Sama atau beda? Beda. Padahal bahannya? Sama. Beda tangan. Jadi beda tangan yang membuat rasanya akan. Nah Bapak Ibu, makanya yang sering jadi chef laki-laki. Nah awewe mah cenah ibu-ibu mah istri. Kalau hatinya tersakiti maka masakannya pun akan berubah. Pengaruh ternyata. Bahkan oleh Ustadz sate nu brewosan teh dokter nusuk ceramah teh Zaidul Akbar. Itu kan ketika kenapa di restoran Bapak Ibu ketika makan teh yang tadinya tidak ada nafsu makan menjadi ada nafsu, karena dalam penyajiannya pun luar biasa. Sok Bapak Ibu, ibu-ibu, wah di bumi we nyajikeunana wadahna we nu ketika resepeun itu hilang walaupun masakannya enak. Nah ternyata itu pengaruhnya ketika kita sedang emosi, ketika apapun yang kita makan maka itu bukan menjadi energi tapi justru malah menjadi toksin. Tadi itu disampaikan oleh para ahli. Zaidul Akbar makan ahli. Makanya Bapak Ibu, di rumah tangga makanan akan menjadi nikmat kalau kondisinya penuh dengan rahmat. Suaminya menghibur istrinya, masak apa mah, pasti enak. Dipuji gitu, can karasaan oge. Iya kan? Ketika masakannya kurang enak, alhamdulillah lidah papa masih merasakan asin. Jadi bukannya dimarahin. Papa bisa bikin masakan ini, ayo kita bareng-bareng. Karena suami itu adalah imam, memberikan contoh. Jadi jangan menyalahkan istri ketika tidak bisa nyuci, jangan salahkan istri ketika istri tidak bisa masak. Karena yang harus memberikan tugas sebenarnya adalah seorang suami.
Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah saya menikahi seorang perempuan yang dia sudah jago masak, sakinah. Jadi makanya Bapak Ibu ketika mau menikah, kenapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dasari takwa. Tugas seorang suami menjadi imam, tugas istri adalah pasolihatu qonitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Bu, tugas ibu mah kalau ingin jadi istri solehah, pasolihat qonitat. Taat itu bukan hanya kepada Allah kalau sudah menikah, tapi taat kepada suami. Makanya Bapak Ibu ketika kita satu sama lain sudah melaksanakan tugasnya masing-masing, maka insya Allah akan muncul yang namanya sakinah, ketenangan, ketentraman. Ketika kita punya anak, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena jangan berharap suami istri punya anak yang soleh kalau ibu bapaknya tidak soleh. Makanya Bapak Ibu, ibu bapak ketika dua-duanya sudah memahami tugasnya masing-masing, ketika punya anak dia punya tanggung jawab bahwa anak adalah amanah dari Allah. Berarti Allah sudah memberikan kepercayaan kepada kita bagaimana cara mendidik anak kita. Nah makanya Bapak Ibu di kita banyak pasangan suami istri ketika menikah jangankan tahu bagaimana cara mendidik anak, cara mendidik istri. Kadang-kadang dirinya pun tidak tahu tugas di rumah tangganya sebagai apa. Padahal pondasi yang paling utama adalah keluarga. Makanya waktu saya ngisi di Kopo, ada ibu-ibu yang beres ngaji, kemudian nanya, Ustadz bagaimana caranya agar anak saya ketika lagi main handphone, main game, main PS, datang waktu sholat, Allahu Akbar, saya langsung suruh sholat itu supaya langsung sholat. Emang kenapa Bu? Ustadz susahnya minta ampun, kalau lagi main HP, main PS disuruh sholat padahal sudah azan. Waktu itu saya tidak menjawab, malah balik nanya. Ibu pingin anak ibu langsung sholat ketika lagi main PS? Iya. Pertanyaan saya, siapa yang membelikan anak ibu handphone? Siapa yang membelikan anak ibu PS? Saya Pak Ustadz. Jadi yang salah anak? Hehehe. Jadi Bapak Ibu di kita banyak yang salah dalam pendidikan itu. Makanya Bapak Ibu, tahapan-tahapan pendidikan itu oleh Bapak Ibu bisa dibuka di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Dari mulai ayat 35, 36, 37, 38, 39, 40 itu doa Nabi Ibrahim. Hanya dalam dunia pendidikan itu tersusun doa Nabi Ibrahim itu tentang tahapan-tahapan pendidikan dalam rumah tangga. Yang pertama Nabi Ibrahim berdoa wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman. Jadi Bapak Ibu tidak akan mungkin sukses membangun rumah tangga, mendidik keluarga, istri, anak jika kita berada di satu tempat, satu kampung, satu desa yang tidak aman. Jangankan bab kejahatan, Pak. Ya. Di dalam hadis Sahih Muslim, sering ustadz-ustadz, kiai ajengan, ulama menjelaskan tentang hadis bahwa dulu ada umat min qablikum, umat sebelum kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, yang pernah membunuh 99 orang. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar hadis ini. Datang ke seorang rahib, kalau sekarang rahib itu pendeta, ustadz, kiai, meminta petunjuk. Masih bisakah saya bertobat setelah saya membunuh 99 orang? Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau ada sekarang orang sudah ngebunuh 99. Kita mah jangankan membunuh 99, ngebunuh satu orang saja belum tentu siap, belum tentu mau, kuat. Berarti hati nuraninya sudah hilang. Tapi karena sering ngebunuh, akhirnya dia ingin bertobat. Maka kata rahib tersebut, wah dosanya sudah besar, tidak bisa. Akhirnya si rahib tersebut dibunuh lagi. Menjadi 100.
Karena dia ingin bertobat, datang lagi ke satu orang rahib. Kata rahib tersebut, jika kamu ingin bertobat, intolik ila ardi kaza wa kaza. Kamu pindah katanya. Dari kampung halaman kamu ke tempat begini-begini. Tidak disebutkan nama kampungnya, tapi disebutkan sifatnya. Kenapa? Fa innaha unasan ya'buduna billah. Karena di kampung tersebut orang-orangnya rajin beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bertobat, pindah ke tempat yang di sana orang-orangnya rajin beribadah kepada Allah. Jika engkau sudah sampai ke kampung halaman tersebut, fa'budullaha ma'ahu. Beribadahlah kamu dengan penduduk kampung tersebut kepada Allah. Dan ingat, kalau kamu sudah sampai di kampung tersebut, pala tarji ila ardika, kamu jangan balik lagi ke kampung halaman kamu. Kenapa? Fa innaha ardusu, sebab kampung halaman kamu adalah kampung yang jelek. Jadi di sini Bapak Ibu, nomor satu, kalau kita ingin sukses membangun rumah tangga, carilah tempat yang aman. Bayangin Bapak Ibu, kalau di tempat kampung halaman kita ada masjid, anak kita minimal diingatkan sudah datang waktu sholat. Saya waktu itu pernah diundang ke Jakarta oleh seorang milioner. Disebut milioner karena dia syukuran rumah. Dia baru beli rumah 3M. 2 lantai Ustaz, saya rehab menjadi 3 lantai, disuntik menjadi 3 lantai dan menghabiskan uang ngarehab nate genep M. Jadi meser nati lu M, ngarehabna genep M. Mentak di Kusim Guring disebutnya milioner. Saya nginep di sana, habis ngaji dari soreang langsung ke Jakarta. Malam tidur, pas jam 4 saya bangun, wudu, kemudian saya nunggu sholat subuh. Didengar-dengar nggak ada suara adan can itu, subuh can. Karena dulu masih belum ada sekarang kan sudah ada di handphone. Jadwal sholat di handphone. Saya cari ke ruang tamu. Ada televisi, setel, biasanya sok ayat setina TV. Pencet. Pundah pindah. Akhirnya di TV ada. Allahu Akbar. Wah, sudah subuh. Didengar-dengar sekitarnya gak ada azan. Aduh, akhirnya saya sholat saja di kamar. Jam 6 baru tuan rumah mendatangi menemui saya. Ustadz gimana nyenyak? Alhamdulillah. Pak Haji, tadi subuh saya dengar-dengar suara adzan kok nggak kedengerannya di sini. Pak Ustadz di sini nggak ada masjid. Jadi kalau kita Pak Ustadz mau sholat berjamaah jauh harus pakai mobil keluar. Masuk ke perumna 3 kali satpam pemeriksaan. Karena perumahan elit. Waduh, pertanyaan simkuring. Kalau Bapak Ibu punya perum di sana, punya anak, budak orang sholat di mana? Leheng sholat keneh. Jadi ini menunjukkan gambaran nomor 1. Makanya kenapa doa Nabi Ibrahim, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Di sisi rumahmu, di dekat masjid. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau membangun rumah tangga, cari tempat rumah yang di sana penduduknya rajin ngaji, rajin ke masjid, dan di sana ada masjid. Baru setelah kita mendapatkan tempat yang aman, di sana ada masjid, baru masuk kepada tahapannya. Karena Bapak Ibu jangankan Bapak Ibu tentang kejahatan. Kenapa tadi yang membunuh 99 itu disuruh pindah? Karena kampung halamannya di sana banyak orang terbiasa membunuh. Kalau tidak membunuh, kita yang makanya akhirnya membunuh. Jangankan tentang kejahatan Pak Bu. Anak saya di Tasik, dari nomor 1 sampai nomor 5, saya punya anak 5 Bu. Itu sama istri saya dididik di rumah pakai bahasa Sunda yang halus sebisa-bisa saya. Karena sekarang banyak orang Sunda di Bandung, Tasik, tapi punya anak, mendidik anak pakai bahasa Indonesia. Bukan karena bangga-bangga Pak. Itu rata-rata, kalau saya tanya, rata-rata karena takut anaknya ngomong Sunda kasar. Ngomong Sundanya kasar. Ibu bapaknya nggak tahu bahasa yang halus. Akhirnya daripada kasar, jadi pakai bahasa Indonesia. Pas datang PR budak SD sekolah bahasa Sunda, inungna geliureun kapan? Anak saya Pak, karena istri saya orang Raja Polah,
Mertua saya bahasa Sundanya halus banget sampai saya sering ditegur sama istri saya waktu pertama kali nikah. Ini saya mengikuti bahasa Sunda yang halus karena saya di kota waktu itu. Sampai anak saya Pak nggak tahu yang namanya seri. Dia ke rumah neneknya, ke rumah ibu saya nonton TV, ada yang lucu terus ketawa. Kata neneknya, "Aa seri, aya naon aa seri?" Anak saya nanya, "Ayah seri teh naon?" "Gumujeng a." "Oh." Adik saya yang bungsu, "A naon gumujeng teh?" "Oh seri cek sim kuring teh." Nu hiji teh apa gumujeng, nu hiji teh apa seri. Anak saya nggak bisa diem, main kerumpatan. Kata neneknya, "Aa tekenging ganeng ate nuju bobo." "Ayah ganeng teh naon?" "Baribin a." "Oh." Tuh udah Bapak Ibu geus anu terangan atuh. Ya berisik. Itu anak saya sampai anak saya itu Bu dulu di rumah bikin aturan. "Ayah, ibu tekenging aya nu nyarios kasar di bumi. Pami aya nu nyarios kasar dihukum." "Siap." "Naon hukuman anak?" "Push up." "Siap." Tasim kuring kantos di push up buku pun anak. Nuju ngetik. Nah komputer, tacan gadu laptop tipayan. Ngajepret, trek. Alah aingnya can di save, ayah nyebat aing push up. Sensitif Bu anak saya. Bilang nyebatkan aing hungku di push up. Istri saya pernah juga waktu ngagoreng lauk kepetelan. Tek, alah aing panas. Ibu aing push up. Jadi anak saya bikin. Umur 5 tahun anak saya Bu disekolahkan ke TK. Hari pertama pas pulang, "Assalamualaikum." "Salam." Dia suntangan peluk ke saya. "Gimana kumaha di sekolah rame resep?" "Alhamdulillah seueur rencangan." Dia anak saya langsung nanya, Ayah tadi rencangan di sekolah nyararios anjir teh naon?" Di rumah tidak mengenal bahasa kasar. Ketika masuk ke dunia sekolah terkontaminasi. Awon tekenging di tuturkeun. Akhirnya anak saya, "Oh nggak boleh." Besoknya sama teman, "Hei tekenging nyararios anjir saur ayah awon." Ya anak saya itu langsung Pak to the point sama teman-temannya. Nah ini contoh Pak. Jadi jangankan tentang kejahatan, bahasa saja luar biasa. Nah makanya di dalam ilmu pendidikan terhadap rumah tangga, nomor 1 Bapak Ibu, kalau kita sudah membangun rumah tangga, pas menikah cari tempat rumah itu yang tadi aman. Baru Bapak Ibu masuk kepada tahapannya. Tahapan yang pertama dalam pendidikan adalah doa Nabi Ibrahim itu. Ketika Nabi Ibrahim wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina. Yang pertama tahapannya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku wa baniya dan anakku. Maksudnya siapa? Ismail, anak budal asnam, dari menyembah patung. Dulu asnam itu patung karena innahunna adlalna katsirun minan nas. Karena patung yang menyebabkan kebanyakan manusia tersesat, tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, doa Nabi Ibrahim yang pertama, pendidikan tahapan terhadap keluarga kepada istri dan anak itu adalah jauhkan dari menyembah selain Allah. Kenalkan kepada anak itu la ilaha illallah. Kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kalau orang Jawa bilang witing tresna jalaran saka kulino. Ya Bu. Oh Tegal Hartos kan Ibu orang Jawa. Oh Jawa Barat. Munculnya rasa cinta itu karena sering bertemu. Udah kenal. Di kita banyak anak-anak ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tidak langsung sholat? Belum kenal siapa Allah yang maha besar. Makanya Bapak Ibu kenalkan dulu siapa itu Allah. Karena Bapak Ibu pertanyaan anak, ketika anak dilahirkan di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Anak itu Bapak Ibu lahir ke dunia tidak tahu apa-apa, bodoh. Nggak ada anak pas lahir langsung pinter matematik, nggak ada.
langsung apal Al-Quran, gak ada. Semuanya bodoh. Maka Bapak Ibu ketika anak bisa ngomong, anak akan banyak nanya. Mah ini apa? Leres tak? Ya naon mah? Itu naon? Ningali balon gitu langsung ngomong. Balon. Balon. Belajar. Ya naon, ya naon. Hanya di kita banyak Pak. Ketika anak sering nanya, ini apa? Jeruk, ini melon, ini pisang, ini. Tong loba nanya. Banyak orang tua sampai sana anak tong loba nanya karek kami dina otak sup ka sakola guru nerangkeun paham teu rek ngacung teh tong loba nanya aya nu rek ngacung lila kahanap deui eta teh kenapa tong loba padahal kalau dilanjutkan dijawab semua pertanyaan anak akan kembali kepada tauhid la ilaha aya ieu naon jeruk kunaon nu ieu koneng nu ieu hejo ieu mah tos asak ieu mah atah keneh naon bentena ieu mah amis ieu mah asem keneh sok geura pesek nyanya ieu mah saha nu ngaamiskeun saha nu ngahasemkeun jawabanna saha pernah teu Bapak Ibu ngajawab nepi ka dinya tong loba jangan banyak nanya anak saya selalu sering sampai ke sana Bu. Maka anak saya ketika Allah nak, maka anak akan bertanya saha Allah teh. Kenalkan hiji-hiji kan Allah teh memiliki asmaul. Aya sabriji? Terus apa? Satu-satu. Sampai Bu, guru TK anak saya itu curhat ke isi saya. Kita putrana Ustaz Arif mencina naros wae. Karena anak saya akan terus nanya. Sampai ke Allah. Sampai anak saya Bu, kenapa harus sholat? Sampai dia bertanya terakhir saya lagi ngetik. Ayah, amat teka hartos sor ayah Allah teh ayah. Tapi teka tingali kumaha sih? Aduh bingung ngejawabnya teh. Maka waktu itu saya pas lagi ngetik di pinggir ada kipas angin. Coba nyalain kipas. Dihurungkan. Yang paling gede, da aman teu hareudang sok we hurung. Kieu Bu, aya angin. Ada angin? Ada. Kelihatan enggak sama? Enggak. Angin ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah saja Aa enggak bisa melihatnya, apalagi Allah yang menciptakannya. Oh, ngalewas we geus kapuas. Jadi anak saya itu sampai harus ke sana. Nah, di kita banyak orang tong loba matak budak kak bodoh itu lain gara-gara batur. Gara-gara tidak dikenalkan siapa itu Allah. Yang kedua Bapak Ibu, pendidikan yang pertama akidah, tauhid, kenalkan Allah. Cok Bapak Ibu, satu persatu Asmaul Husna kenalkan siapa Allah yang maha besar. Bagaimana kebesaran Allah. Itu sekarang di YouTube itu sudah mulai Pak, ada kan film tentang kebesaran alam semesta. Berarti manusia itu kecil. Maka bisa dibayangkan Allah yang maha. Makanya para sahabat mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua ditinggalkan. Karena kita makhluk yang kecil. Kelak kagok, ya keur main game, ya keur main PS. Kenapa? Dia tidak kenal. Ketika tidak kenal, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Ketika tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada pengorbanan. Sok pemuda lamun geus bogoh ka hiji istri sagala dikorbankeun. Geus beres kuliah, entos urang kawinkeun jeung ku bapa. Sang saha Pak? Aya tuh awewe di pengkolan. Kira-kira daekeun mah. Nah, kenal ge acan boro-boro papagi ge henteu. Tapi ketika sudah dikenalkan tuh cantik, putih, solehah, rajin ke pengajian, beunghar deh. Nah, muncul kalau sudah kena rasa cinta. Kalau sudah muncul rasa cinta, muncul sabarahannya nomor HP na di WA, di telepon. Kunaon WA tadi waler wae pulsana seet. Atuh ku bapak ku dikirim pulsa 100.000 bari menang nginyeum teh. Kenapa? Cinta, muncul pengorbanan. Maka anak tidak mungkin mengorbankan handphone, tidak mungkin mengorbankan PS kalau belum mengenal siapa Allahu Akbar.
Yang kedua, Bapak Ibu, pendidikan terhadap anak, tahapan yang kedua adalah Rabbana liyuqimus shalah. Pendidikan yang kedua adalah ibadah. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Di dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim yang disebutkan sholat. Karena memang sholat itu imaduddin, tihangnya agama. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam ilmu balaghah disebutnya majaz mursal. Bapak Ibu kalau pernah pesantren belajar ilmu balaghah, dan ilmu balaghah ada majaz mursal min itlaqil juj wa iradatil kul. Yang disebutkannya sebagian padahal maksudnya seluruhnya. Kenalkan bagaimana sholat, bagaimana saum, bagaimana sedekah, kenalkan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu tidak mengenal. Makanya pendidikan yang pertama terhadap anak adalah sholat. Karena dengan sholat itu pendidikan di sana ada apa berbagai macam. Pendidikan karakter ada. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun bukan pasar, tapi masjid. Kenapa? Ketika setiap waktu Allahu Akbar ke masjid, Allahu Akbar ke masjid, rapat mual ainu telat. Lamun rapat sering telat, eta teh nunjukkeun umat Islam sering telat dina salat. Disiplin dina salat mah. Semuanya rapi, baris. Belajar rapi dina salat teh. Belajar jujur sok ibu-ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isa salatullah. Mumpung eueuh sasaha sarakaat we. Pernah teh kitu? Sabriji? Opat we sok sanajan rusuh oge. Diajar naon? Jujur. Opat we. Itu di kita banyak yang tidak memahami dari makna ibadah sholat. Apalagi kalau kemudian kita memahamkan tentang dari makna sholat. Karena di kita banyak pendidikan ibadah itu baru sebatas hafalan. Otak kiri. Ya. Mata di orang mah sholat teh pendidikannya lebih banyak kepada otak kiri. Pendidikan otak kiri itu diantaranya dengan ucapan. Karena Bapak Ibu, tahun 1982 Roger Sperry kan menemukan bahwa otak manusia terbagi dua, otak kiri, otak kanan. Fungsinya berbeda. Otak kiri itu hanya berhubungan dengan bahasa, ingatan, alam sadar, hitungan, matematik, eksak. Itu otak kiri. Kalau otak kanan kan dengan intuisi, imajinasi, art, seni, musik, emosi, perasaan, kejujuran, kedisiplinan, itu di otak kanan. Nah di Indonesia pendidikan lebih banyak ke otak kiri. Kebanyakan orang tua dari mulai membangunkan saja pakai otak kiri. Makanya Bapak Ibu, dirubah bahasa terhadap anak akan berubah terhadap hasilnya. Ima tibi meeting hudangan, gerah hudang. Gerah. Gerah kacai, gerah. Salat wae gerah salat. Gerah salat ate, deg-deg budok teh. Wudu, salat, lapo-lapo salat. Keluar jasa. Gerah salat atos, nah tere-tere kan cek mamah ge gerah. Matak ayeuna pangaosan ge hayang gura-giru balik we ieu teh. Da dididikna ge geura. Sabar Bu kelanya. Hayang gura-giru we. Barudak di orang mabuk ka sakola, dibekelan motor, aya nu rek meuntas dan lain di rem, digas. Nah, geura. Cepat. Jadi bahasa saja sudah mempengaruhi. Saya pernah meneliti Pak Bu, masuk ke kelas, nanya kepada anak-anak, Cung, siapa yang belum pernah nyontek ketika ulangan? Setiap kelas saya tanya, Cung, siapa yang belum pernah nyontek ketika ulangan? Dari mulai sekolah. Pertama kali kalian sekolah sampai sekarang, Cung, yang belum pernah nyontek. Tidak ada satupun di kelas yang saya pernah masukin, itu mereka ngacung, gak ada. Berarti anak-anak pernah? Di dia, Cung, Bapak Ibu nutup pernah nyontek. Cung, tak ada ngacung di dia ge. Jadi Bapak Ibu pernah nyontek? Astagfirullah. Kunaon Bu make niron? Tetiasa sim kuring nuju di Al Azhar kantos datang soal tilu esai teu bisa tiulanana teu ngecicing. Teu bisa mah teu kudu dikerjakeun. Kunaon make tuluy niron di urang mah? Hayang nilai. Leres? Tata pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena di kita banyak guru menyebut bodoh ketika anaknya dapat nilai tilu. Datang ke orang tua, mama penten tilu, di mana? Dicarekan. Padahal dia aja. Banyak orang tua gelisah gundah ketika anak dapat nilai kecil.
Tapi jarang orang tua yang kemudian ketika anaknya berpikir, oh si bapak, oh bu guru nyebut, walaupun harus dengan cara. Jadi anak berpikirnya 9, baik niron oge. Harusnya dirubah Pak Bu. Saya kalau anak-anak mau ulangan, ngapalkeun. Eta teh langsung Bu ke kamar. Karena geus sabaraha menit geus kaluar deui. Nah, atos deui capek ya. Nah, ngapalkeun teh capek nya, jeung atuh ameng, leres nya jeung deruduk terlumpat. Da budak mah hayangna ulin. Ngan balik ulin, budak cerah. Teu stres. Ngapalkeun deui muhun. Urang ngapalkeun stres budak teh. Ketika mau ulangan, jangan nyontek, tong niron awon. Sabaraha wae nilai AA. Lamun teu niron hebat. Matapun anak mah penteun 3 susurian. Ayah tingali punten 3. Susurian Bu. Sim kuring ge ditaros. Kunaon? Make penteun 3. Harilap deui. Heueuh sarua aya ge osok poho mah. Hanya saya menanya, nyontek enggak? Henteu ya kan cek ayah teu kenging hebat. Kalau guru orang tua menilai orang yang jujur hebat, beres sekolah bagaimana mendapatkan uang hasil jujur. Karena pendidikan orang tua 9. Maka anak beres kuliah kerja bagaimana supaya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya walaupun hasil itu Bu pendidikan di rumah. Makanya Bapak Ibu bab salat wae di kita mah hitungan. Wiridan penting 33 barolok. Sim kuring waktu di daerah Almah Nagreg salat kadinya aya nu wiridan ada tarik barolok. Cik sim kuring tahu namanya barolok gitu. Nu penting mah 33 Allahu Akbar jadi barolok. Makanya Bapak Ibu coba kalau kita ajarkan subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, Allahu Akbar. Da orang mah otak kiri geura. Barolok. Subhanallah, stop. Ya Bu. Jadi pendidikan terhadap anak sholat ajarkan. Makna sholat teh apa? Kenapa mendengar Allahu Akbar, sholat yang benar bagaimana? Anak-anak ketika lahir Bu tidak ada yang pelit, ajarkan sodakoh. Di Tasik aya ibu-ibu di kajabu sabaraha ieu teh. Bilih we teu ieu teh sok hengal aya geura-geuraan. Weekend Sabtu Ahad ameng ka Ciwidey, metik stroberi sendiri. Pami ibu metik stroberi milihna nu ageng nu alit. Agung. Meser 2 pak 2 kilo. Balik ka Tasik peuting Sabtu. Supkeun kana kulkas. Besokna Ahad ada pengajian ibu-ibu. Ngaji jam 9 seperti ini. Balik jam 10 leuwih. Makan dahar heula. Beres dahar nu kabayang stroberi. Pas dibuka kulkas stroberi nu 2 kilo. Hiji acan. Kamana stroberi? Budakna kabeh ditanya. Stroberi nu mama kamana? Oh nu ngaku. Duh, kok emang strawberry? Kecil-kecil budak nu alit. Assalamualaikum, salam Umi. Neng, lihat strawberry Umi yang merah, iya di kulkas 2 kilo. Iya lihat, dimakan sama Neng. Masa 2 kilo habis sama Neng? Kan tadi Neng lagi main sama teman-teman, mereka mau dikasih sama Neng. Meniti. Cing lamun ibu jadi ibu eta. Ngamak moal? Tuh sami geuninganan. Oh mama tuh kenging. Isukna teh ulin deui jeung barudakna teh ka bumina. Aya kue. Neng hoyong kue. Cek mama ulah. Jadi nu ngadidik koret saha? Jadi Bu, KHD eta bahasa. Kedeui Neng wawartos heula ka mama, ke ku mama dibagikeun muhun. Jadi bahasa yang bagus. Jadi akidah, nuka 2 sholat, nuka 3 pendidikan akhlak. Paj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim.
Jadikan mereka menjadi orang-orang yang suka terhadap kami. Bu, air resep teh biasanya berhubungan jeung akhlak. Ibu resep kanu koret, resep kanu berehan. Matak tong karoret atuh. Ieu mah aya kenceleng ge menihara rese. Mere teh hayang teh nu leutik we. Sabab di kita itu Bapak Ibu, ya, tentang karakter, akhlak itu, pembiasaan itu berasal dari pendidikan di keluarga. Makanya ketika orang tuanya ibu bapaknya pelit, anaknya pelit. Dah yang sodakoh 1 juta 2 juta teh rese eta teh. Padahal kenapa konsepnya di kita sudah tertanam menabung pangkal kaya. Makanya di kita banyak dari sejak kecil boga budak teh dipanggulikeun teh ceng-celengan. Aya nu kitu di dieu? Paingan atuh. Nu terjadi naon karoret. Daripada dibikeun ka batur mending keneh tabungkeun. Sanes teu kenging nabung, ngan lamun hayang beunghar lain nabung carana. Dina Islam sodakoh. Hadisna ge hadis qudsi dina Bukhari Muslim. Sa Rasulullah, anfik ya ibna Adam yunfik alai. Anak Adam, sok arin pak sarodakoh, maka kukuring bakal digantian. Gentos ti Allah mah tos jelas dina Al-Qur'an. Masalul ladina yunfikuna amwalahum bisabilillahi kamathali habba ambatas sab'a sanabil fi kulli subulah mi'ata habbah. 700 kali lipat. Ieu mah sedekah 2000 ari kahayang meuli loba, ya Allah pun lancuk, ya Allah pun anak ari asupkeun 2000. Ari hayang umroh, hayang haji, sedekah. Tingali Abdurrahman bin Auf, tingali Utsman bin Mantak. Bapak Ibu para sahabat dulu kenapa mereka kaya? Karena mereka paham terhadap Al-Qur'an dan hadis. Di kita banyak orang pingin kaya, paham kan Al-Qur'an henteu, nu terjadi beunghar heueuh koretnya. Matak hese barang berete. Padahal ketika kita diberikan fasilitas apapun oleh Allah, harta, tenaga, ilmu, jadikan untuk beribadah. Makanya Bapak Ibu, akhlak nomor 1, pendidikan karakter. Biasakan anak, apalagi seorang ayah kepada anak, adib akhlak. Nomor 1 adalah pendidikan akhlak. Makanya seorang ilmuwan ahli psikologis dari California pernah membuat sebuah puisi fenomenal namina Dorothy Lau. Judulnya teh Children Learn What They Live. Anak belajar dari kehidupan. Itu puisi fenomenal tentang pendidikan anak. Ada 19 bait saya baca, ternyata semuanya ada dalam Islam. Contohnya bait pertama dia menyebutkan if children raised with criticism they learn to condemn. Jika anak dididik dengan kritikan, berarti anak sedang belajar bagaimana cara menyalahkan. Jadi Bapak Ibu, anak itu jangan selalu sering disalahkan, namanya juga anak. Kan tadi disampaikan, anak lahir ke dunia bodoh. Maka yang harus mengenalkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang baik, orang tua. Karena yang namanya anak itu tidak ada yang tahu tentang segala hal. Jadi jangan disalahkan, ari neng ku celemeng-celemeng teuing ngalakas bari indung teh celemeng eta teh. Ari ujang meuni hideung-hideung teuing ngalakas bari bapana ge hideung. Eta teh hayu dikritik, hayu neng teh ku bodoh-bodoh teuing, hayu disalahkan. Jadi budak ketika disalahkan dia sedang belajar bagaimana cara menyalahkan. Makanya saya sering melihat di Tasik ketika anaknya nggak bisa diem, naik karena kursi, naik karena itu, terus jatuh, tidak gor, beleduk. Eta di Tasik sok aya indung teh jep-jep gebug ieu na. Duka di Bandung aya nu kitu? Aya. Ngarah naon? Oh, ngarah repeh teh. Nurutan sahabu. Eta teh karekam ku otak budak. Bledag, gebug ieu na. Pasti dagor deui teh. Bledug, mama gebug ieu na nya. Leres. Karekam. Madak sim kuring mah Pak, pun anak gedebut teu daek cicing, da ngaranna ge budak, gedebut labu. Kuat, gugah, jagoan, hebat. Unggal labu, gedebut, ayah kuat, jagoan gitu. Kuat jadi jagoan. Bari curi kadang-kadang mah teh. Kuat jagoan sini gitu. Nah ada karekam di dia. Tanpa disadari anak bu teu daek cicing teh salah si budak, tapi cek kolot gedebut bledag jep gebuk ieu na cek budak teh pan abdi nu salah mah cek mamah salahkeun meja matak geus gede manehna salah mung disalahkeun cek mamah salahkeun batur matak dina pangajian manehna nu hitut pes maneh hitutnya nu bau mung disalahkeun. Itu pendidikan di kita pada sejak kecil. Nu terakhir Bapak Ibu, warzuqhum minas samarat.
baru Pak berikanlah rizki dari buah-buahan. Jadi pendidikan yang pertama akidah, tauhid la ilaha illallah. Kedua pendidikan ibadah. Ketiga pendidikan akhlak. Akhlak itu pembiasaan karakter. Yang keempat adalah tentang pendidikan mencari rizki yang halal di dunia. Silahkan anak berikan handphone, motor, mobil, tapi harus sesuai dengan tahapan. Anak kalau sudah kenal dengan Allah, kenal dengan sholat, kenal dengan ibadah, tahu akhlaknya, tidak akan mungkin ada video porno. Kalau anak sudah kenal akidah, ibadah, akhlak, diberi motor tidak akan mungkin dipakai bobogohan. Pakai ibadah. Makanya Bapak Ibu sok kenalkan tentang dunia, tapi setelah dia mengenal siapa itu Allah, mengenal ibadah dan tentang akhlak. Di kita kebalik, budak can apal akidah, can apal kenal jeung Allah, ibadah jeung teu apa kumaha cara tata krama etika nu bener geus dibere handphone. Matak budak ayeuna mah ditanya ku guruna, kamu nanya, Jadi luar biasa Bapak Ibu. Makanya ini menjadi bahan PR bagi Bapak Ibu dan kita semua, bahwa bagaimana kita bisa menyukseskan pendidikan di rumah itu adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ibu dan bapak, tanggung jawab sebagai orang tua. Sehingga kalau kita merubah dalam pola pendidikan ini, maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih soleh. Sehingga mudah-mudahan ketika kita berusaha menjadi orang tua yang soleh, maka insya Allah kelak kita memiliki anak-anak pun menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, sehingga menjadikan motivasi bagi kita agar kita terus bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas amal ibadah kita, terutama dalam pendidikan terhadap anak-anak kita dan keluarga kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Haji Arif Rahman Hakim. Kalau ada tanya jawab gimana Pak Ustadz? Kalau oh iya. Untuk yang pertama dari ibu-ibu yang di dalam mangga, Bu. Sok nuka dua, nuka hiji yang belum memiliki anak, apakah dia belum mendapatkan rahmat? Nuka dua, tilu we nya. Sok Bu, nuka dua. Silahkan. Punten bade naroskeun ieu kan dina urang bade mawina sasi Ramadan. Osok ngadua Allahumma salimni li Ramadana wa salim Ramadana li wa salimhu minni mutaqabbalan. Aya anu ngajelaskeun saurna eta teh hadisna teh palsu gitu. Nah urang teh asa nganggo eta kumaha sim kuring di unggal pangawasan osok diamalkeun Ustaz. Nuhun maleranana. Oh. Nuka tilu Bu, mangga. Kalau seandainya Ustaz kan anak itu harus diberi contoh sama kedua orang tuanya. Kalau seandainya keadaan orang tuanya memberikan contohnya pincang, contohnya begini, ibunya menyatakan yang baik, bapaknya menyatakan yang jelek. Apakah seorang ibu ada harapan tidak untuk mempunyai anak yang soleh? Itu aja satu. Baik. Atasnya Bu, tilunya. Upami teu dibatasi duit ka lohor. Sanes waktos ke di mudah-mudahan ke Kang Salman diulam deui. Yang pertama, apakah ketika pasangan suami istri tidak dikaruniai anak berarti dia belum mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah? Bisa jadi.
Bisa jadi dia belum diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah. Maksudnya belum dipercaya oleh Allah. Hanya apa yang menjadi penyebab. Makanya Bapak Ibu di dalam Al-Quran disampaikan, ya qaumi istaghfiru rabbakum. Bagi mereka pasangan suami istri, karena kemarin saya hampir setiap ngebimbing umroh, bahkan kemarin saya baru pulang hari Rabu kemarin, Kamis, malam Kamis ke Tasik, itu jemaah minta diantar membelikan kurma muda. Katanya bagi pasangan suami istri yang belum punya anak. Walaupun saya belum menemukan hasil penelitiannya. Hanya ini gambaran bahwa suami istri yang sudah menikah itu pasti yang ditunggu-tunggu kehadiran anak. Hanya Bapak Ibu persoalannya itu bisa jadi ujian dari Allah. Apakah kita bersabar atau tidak. Hanya perintah di dalam Islam, kalau kita belum punya anak, istaghfiru rabbakum. Jadi penyebab utamanya adalah istighfar. Bisa jadi tadi tidak ada mawaddah. Penyebabnya itu. Jadi tidak adanya anak bisa jadi karena tidak ada mawaddah. Hubungan suami istri tapi kadang-kadang ada tidak ikhlas. Contoh, tahun 2016 ada pasangan suami istri, dia 4 tahun menikah tidak punya anak. Datang ke saya, Ustadz saya ikut umroh dengan Ustadz, ingin berdoa di Mekah agar dikaruniai oleh anak. Terus dia juga minta diantar beliin kurma muda. Saya bilang, bukan hanya berdoa dan kurma muda usaha, tapi perbanyaklah istighfar. Bisa jadi ada persoalan tidak ada mawaddah. Akhirnya si suaminya curhat, iya Ustadz, sebenarnya selama ini saya hubungan suami istri dengan istri saya, tapi kadang-kadang saya nggak suka melihat istri saya terus jualan online. Saya kadang-kadang pulang ke rumah istri saya sedang nganter paket. CNT gitu bolak-balik. Jadi capek. Akhirnya saya juga jadi merasa bahwa rezeki yang dia dapatkan, uang yang dia dapatkan, gaji yang dia dapatkan tidak cukup. Maka saya panggil istrinya, Neng, kalau ingin punya anak berhenti jualan online. Siap nggak? Siap Ustaz. Udah selesai, pulang ke Indonesia, beres jihad, ketemu dengan saya, sudah 4 bulan hamil. Jadi makanya Bapak Ibu introspeksi diri. Kalau memang dua-duanya normal. Karena kadang-kadang ada yang tidak punya suami, tidak punya anak karena ada penyakit. Nah itu mah beda lagi, Bu. Ya. Jadi itu pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak puas. Kemudian tentang doa, Bu. Doa Allahumma salimni Ramadan itu teh pakai bahasa Arab. Pertanyaan sim kuring, sah teu ayeuna urang ngadoa ku bahasa Sunda? Apa eueuh dalilna? Ya kan? Rasulullah pernah mendengar sahabat berdoa dengan bahasa sendiri. Walaupun bahasanya bahasa Arab. Tapi kok Rasulullah tidak dilarang. Maka walaupun menurut sebagian ulama, kalau urusan doa, walaupun itu doib boleh diamalkan. Mohon. Kan ayeuna orang kusuna, ya Allah mudah-mudahan abdi sing dugikeun ka sasih Ramadan. Kenging teu? Sami sareng nu Arab nu tadi ngan eta mah aya hadis kan disebutna doib gitu. Jadi intina mah urusan hadis mah Bapak Ibu ieu teh doa tapi ulah disebatkeun ti Rasulullah gitu. Upami disebutkeun ti Rasulullah eta doib. Sanes ti Rasulullah gitu. Urang kumaha ngadoa ku hadis eta? Menurut sebagian ulama boleh. Karena kita berdoa dengan bahasa Sunda pun, bahasa Indonesia oge, bahasa Inggris oge. Anu teu kenging teh nganisbatkeun eta teh doa ti Rasul. Tah eta anu teu kenging mah gitu. Mohon. Terus bagaimana ketika anak diberikan contoh yang pincang, ibunya memberikan contoh yang baik, bapaknya kurang baik. Biasanya Bapak Ibu anak itu lebih dekat dengan ayah dengan ibu. Walaupun harusnya anak lebih dekat dengan orang tua, dengan ayah. Di dalam Al-Quran komunikasi anak dengan orang tua itu ada 17 ayat. Jadi komunikasi orang tua dengan anak ada 17 ayat. 14 ayatnya komunikasi ayah dengan anak.
2 ayat komunikasi ibu dengan anak, 1 ayat komunikasi guru dengan anak. Jadi yang harus banyak berkomunikasi siapa? Jadi ibu, makanya kenapa dalam rumah tangga itu tadi dasari takwa. Bahwa ini harus selaras. Orang sebagai ayah tugasnya mendidik kepada istri dan anak. Tapi jika memang ayahnya memiliki karakter yang berbeda dengan ibu, maka biasanya karakter ibu lebih kuat. Karena Imam Al-Bukhari dididik oleh ibunya. Imam Asy-Syafi'i dididik oleh ibunya. Makanya jika anak ingin soleh, yang harus soleh ibunya. Ibunya soleh biasanya anaknya soleh. Tapi tidak menjamin bapaknya soleh, anaknya soleh. Buktinya Nabi Nuh, anaknya si Kan'an. Jadi tentu saja harusnya beriringan. Makanya Bapak Ibu, saya ketika pertama kali menikah itu mengikuti seminar-seminar pendidikan tentang parenting, bagaimana mendidik anak. Itu saya ngajak dengan istri saya sampai ke Jakarta kemana-mana. Supaya apa? Sama. Karena yang akan jadi korban anak. Cek bapana, sakola kadi, cek induna kadi itu nulieur budak. Maka di sini Bapak Ibu tentu saja harusnya berselaras, seirama antara ibu dan anak. Tapi ada harapan ketika ibunya, karena Bu tadi children learn what they like. Apalagi kalau ayahnya jarang ada di rumah, maka ibu yang harus lebih kuat mempengaruhi terhadap anak. Yang harus sering berkomunikasi dengan anak adalah mereka yang memiliki karakter yang baik. Jadi masih ada harapan. Hanya harus diperkuat kedekatan yang memiliki karakter baik dengan anak. Mudah-mudahan tidak puas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.